Baik teman-teman, eh, pada kesempatan kuliah kali ini saya akan menerangkan tentang startup iLombok. iLombok ini konsentrasi kepada Geopark Rinjani Ticketing, akan tetapi sesuai dengan perkembangannya, maka delinasi untuk pengembangan kawasan pariwisata pun juga segmen pariwisata serta minat pengunjung yang lain, maka iLombok di tahun 2021 awal kita ubah dia menjadi cakupan pariwisata yang berkualitas atau lebih dikenal dengan responsible tourism. Baik, iLombok ini merupakan platform pariwisata lokal dalam bentuk startup yang menyediakan sistem booking serta menyelenggarakan aktivitas kepariwisataan di lingkup wilayah Pulau Lombok, kemudian memberikan kesempatan kerja tourismpreneur kepada masyarakat lokal dan kegiatan kolaborasi masyarakat, pelaku pariwisata, pun juga dengan beberapa institusi yang relevan dengan pariwisata, bekerja sama untuk mengembangkan serta membantu meningkatkan kualitas pariwisata lokal. Jadi untuk prinsip pemerataan distribusi ekonomi lokal, itu kita hadirkan di dalam konsep penerapan platform startup iLombok ini, sehingga kita juga di sana ada kegiatan konservasi lingkungan, kemudian penguatan sistem sosial budaya masyarakat, pun juga dengan beberapa pendapatan dari kegiatan startup iLombok ini kita berikan ke masyarakat juga. Artinya bahwa tidak pure business oriented, tetapi juga social oriented yang kita kemudian bisa mengembangkan masyarakat pun juga dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Tujuan daripada iLombok ini itu memberikan pengalaman dan wawasan yang holistik terhadap keanekaragaman hayati, segmen pariwisata bahari, pariwisata desa, pariwisata pegunungan, juga dengan daya tarik wisata yang sifatnya adventure atau petualang, dan juga memberikan kegiatan-kegiatan kebudayaan serta mampu untuk memberikan exposure pun juga dengan eksplorasi event-event yang ada di Lombok. Konsentrasi iLombok ini ada beragam sekali. Pertama, kita menyediakan tiket daya tarik wisata, kemudian menyediakan tiket pemandu wisata, tiket porter, tiket trip atau tour organizer, tiket trekking di trekking organizer, kemudian perlengkapan pendakian untuk camping, ini sejenis outdoor rental gitu. Kemudian tiket bioskop virtual tour, dan ada juga kalender event lokal yang kita publikasikan agar pengunjung yang mau ke Lombok atau sedang berkegiatan di Lombok mengetahui event-event yang terkini dan ter-up to date. Ada juga tiket bus day trip. Ini seperti kegiatan-kegiatan wisata yang sifatnya half day atau one day trip, kemudian menggunakan bus yang itu setiap hari jalan, akan tetapi memang ini dalam tahap pengembangan. Kemudian ada juga booking homestay. Kita lebih mengedepankan homestay dibandingkan hotel. Kenapa kemudian kita bangun konsep homestay? Karena homestay itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi inisiasi kita untuk memobilisasi dan memotivasi kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang berbasis masyarakat. Kemudian ada juga geofood dan cafe.
GoFood dan kafe ini pun juga menunjukkan kekhasan produk makanan masyarakat lokal yang terintegrasi langsung dengan sistem pertanian serta sumber-sumber daripada rempah, sayur mayur maupun lauk pauknya itu didapatkan dari hasil ekonomi kreatif masyarakat di tempat. Ada juga Gojek Wisata. Gojek Wisata ini formulasinya seringkali solo traveler, itu wisatawan yang sendiri, itu ingin mengeksplorasi tempat-tempat yang lain dengan menggunakan transportasi motor. Kadangkala transportasi yang mobil itu sangat mahal, sehingga sebagai seorang traveler atau backpackeran yang sendiri atau yang berdua misal, itu biaya membengkak. Pun juga dalam konteks Pulau Lombok, untuk mengeksplorasi banyak hal, itu lebih ideal menggunakan motor memang jika kita sendiri atau berdua. Dan itu lebih menarik sehingga kita bisa masuk ke beberapa tempat pedesaan di jalur-jalur yang tidak bisa diakses oleh mobil, kita bisa eksplor menggunakan motor. Sehingga Gojek Wisata itu juga menjadi pilihan alternatif. Kemudian ada juga tempat pertemuan sejenis MAES, tapi MAES ini pun juga konsepnya pedesaan, sehingga pengadaan meeting, pertemuan, atau event-event terkait yang membutuhkan integrasi homestay untuk menginap, kemudian lokus areal panggung atau areal tempat pusat pertemuannya itu bisa didesain dengan menambahkan beberapa atribut dan ornamen budaya setempat, sehingga memberikan visualisasi sasak, yang artinya bahwa pertemuan itu bisa memiliki uniqueness, keunikan, bisa memiliki diferensiasi, dan juga memberikan gambaran edukasi terkait dengan konteks kearifan lokal setempat. Ada juga majalah pariwisata Lombok, jadi itu diterbitkan sekali 1 bulan, majalah pariwisata Lombok yang memberikan potret perkembangan pariwisata Lombok pada umumnya. Ada juga pusat informasi pariwisata. Selama ini kita memang tidak memiliki pusat informasi pariwisata yang aktif secara kolektif ya. Yang kita temukan saat ini di Lombok adalah pusat informasi pariwisata itu lebih banyak parsial. Artinya secara terpisah-pisah. Masing-masing travel agent mempunyai pusat informasi pariwisata tersendiri. Masing-masing desa wisata memiliki pusat informasi pariwisata sendiri, pun juga dengan homestay pun bisa dijadikan pusat informasi pariwisata mereka sendiri. Pusat informasi pariwisata secara kolektif di Pulau Lombok, saya masih belum temukan. Bagaimana kaitannya dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ya itu memang ada, hanya saja masih belum mampu memberikan pelayanan pusat informasi pariwisata yang secara asistensi. Artinya ketika pengunjung ingin mengetahui informasi, mereka harus melakukan prosedur seperti apa sehingga mereka bisa kontak untuk dijelaskan dan diberikan rekomendasi serta diberikan beberapa dokumen terkait tentang persiapan perjalanan pariwisata di Lombok. Nah itu kita masih belum temukan ada di Lombok, sehingga pusat informasi pariwisata itu menjadi sebuah solusi yang bisa kita layani untuk pengunjung. Nah, tiket daya tarik wisata misal yang di bagian pertama ini, jadi di sini ada tiket daya tarik wisata. Pertama, kita melihat trennya, tren daripada kemajuan
teknologi, digitalisasi, dan kemudian behavior, perilaku konsumen saat ini lebih banyak mereka untuk membeli atau memutuskan untuk berbelanja itu lewat di mobile phone mereka sendiri. Artinya lewat keputusan digital, misal membeli secara online. Itu contoh saja kalau kita berbelanja di Shopee, kemudian kan kita terpengaruh sekali untuk bisa memutuskan mau beli apa dengan sistem online. Dan itu kadangkala lebih aman di dalam konteks kemajuan teknologi dan sistem informasi saat ini. Sehingga kami cantumkan di sini itu tiket daya tarik wisata yang berbasis online. Contoh sekarang kita mau berkunjung ke TT Batu misal, ke TT Batu kita bisa beli tiketnya lewat ini, tiket daya tarik wisata ini. Kemudian ada pilihannya di sana apakah mau beli tiket panorama walk tour, mau beli tiket cooking class, mau beli tiket cycling tour, atau kemudian mau ke Sembalun ingin membeli tiket wahana situs dan jejak Rinjani Purba dalam konteks Geopark Rinjani, bisa beli tiket di sini yang ketika datang akan diterima oleh tamu dan tinggal menunjukkan tiket tersebut. Nah, tiket daya tarik wisata ini juga kita jual di beberapa bukit dan gunung. Itu kan ketika masuk misal di Bukit Paljepang, mau mendaki Paljepang, tinggal tunjukkan tiketnya lewat ini dan mereka akan scan barcode-nya dan masuk. Kalau sistem yang sekarang kan masih manual di beberapa pendakian bukit-bukit yang dimiliki oleh Lombok Timur misal, itu masih manual, sehingga tiket daya tarik wisata ini menjadi solusi untuk sistem booking online yang efektif dan kita juga mampu mengedukasi pengelola agar tidak terjadi bahasanya korupsi ya, karena seringkali juga yang sifatnya uang cash itu disalahgunakan, tetapi itu bukan pembahasan kita. Hanya saja sistem online ini dampak positifnya seperti itu untuk mengefisiensi, kemudian efektivitas, serta juga memberikan edukasi terhadap sistem data atau mining. Nah, tiket pemandu wisata, ada yang mau ke Lombok misalnya, sehingga dia hanya butuh pemandu wisata saja. Sehingga dia bisa pilih di sini, pesan tiket pemandu wisata, yang kemudian nanti dia bisa pilih pemandu wisata gunung, pemandu wisata bahari, instruktur diving, dia juga bisa pilih pemandu wisata desa, dia juga bisa pilih pemandu bus, pemandu yang di dalam bus ya. Jadi pemandu madya juga bisa. Ada juga pemandu lintas kawasan juga bisa. Jadi ada di sini yang kita munculkan nanti pemandu wisata. Jadi kita tinggal pilih mau pakai pemandu wisata. Dan di sana ada review-reviewnya para pemandu. Sehingga kalau ada pemandu yang pelayanannya kurang bagus akan direview buruk oleh tamu dan tamu bisa melihat review itu di sistem tiketing ini sehingga dia akan memilih mana review yang paling bagus. Sehingga positifnya adalah para pemandu itu kemudian berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sama seperti kita menjual produk, jika review produk kita buruk, maka akan mengurangi atensi pengunjung atau customer untuk membeli. Sehingga mau tidak mau kita harus berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, sehingga mendapatkan review yang baik akan kemudian meningkatkan jumlah pendapatan atau jumlah pembeli yang berkali lipat. Pun sama halnya dengan ada tiket porter juga. Ada tiket porter
Jadi orang kalau mau mendaki Gunung Rinjani tinggal pilih mau pakai porter yang mana. Kalau ada porter yang sudah jalan atau yang sudah di booking, maka di tiket ini terkonfirmasi dia sedang on duty, sedang bertugas. Ada juga tiket trip. Nah, tiket trip ini banyak sekali trip yang kita miliki di Lombok Timur. Atau bahasa sederhananya tiket paket pariwisata. Misal ada paket sailing trip di wilayah pesisir timur. Jadi berkeliling di beberapa gili, Gili Kondo, Gili Petagan, Gili Bidara, Gili Kapal, Gili Pasir, Gili Petelu yang di kawasan selatan Lombok, dan yang lain sebagainya. Ada juga misal tiket trip seperti 3 hari menjadi lokal misal. Jadi kegiatan tripnya selama 3 hari itu beraktivitas bersama masyarakat, belajar nari, belajar kesenian, pun juga dengan ikut bercocok tanam dan sebagainya. Ada tiket Rinjani juga, tapi yang dibeli di TO atau tracking organizer-nya. Kemudian ada juga tiket perlengkapan pendakian atau camping. Ini bisa dipesan, bisa di-booking lewat sini kalau mau butuh sleeping bag, mau butuh matras, butuh tenda, butuh perlengkapan memasak, juga kalaupun mau butuh perlengkapan lain seperti headlamp, ada juga trekking pole yang bisa di booking lewat sini, nanti tinggal diambil di tempat pendakian atau tinggal diambil di jalur, contoh ini dari Selong menuju ke Sembalun mau naik ke Rinjani. Nah, bisa ngambilnya di Selong di tempat kerjasama outdoor rental kita, bisa diambil di Indonesian Outdoor, misal ada di Selong juga bersama. Kemudian bisa juga diambil di Aimel, nanti di dekat perempatan, nanti ada di sana yang akan memberikan perlengkapan tersebut, atau bisa diambil di tempat pendakian. Hanya menunjukkan tiket bahwa sudah booking. Nah, ada juga tiket bioskop virtual tour. Nah, di Selong belum ada bioskop yang kita miliki. Sehingga potensi untuk kegiatan wisata dalam konteks bioskop itu sangat memungkinkan akan menjadi trendy yang cukup bagus kepada millennials. Sehingga kita menjual juga tiket bioskop virtual tour sedang dalam maintaining untuk prospektivitasnya. Apa yang akan ditayangkan dalam bioskop ini? Sementara kan kalau kita mau beli izin atau lisensi daripada film itu kan mahal sekali. Dan itu tidak mungkin dalam konteks startup karena kita bukan tidak mungkin, mungkin saja. Hanya saja kita harus stepping dia ke bertahap. Nah, mekanismenya adalah banyak sekali masyarakat lokal yang punya film, yang membuat film dokumenter, membuat video perjalanan, kemudian juga membuat sejenis beberapa video-video yang menampilkan keanekaragaman hayati, kemudian video-video budaya Sasak, kemudian juga dengan beberapa skenario pembuatan event terkait. Nah, kita bisa tayangkan di bioskop ini, sehingga konteks bioskop ini adalah pariwisata. Yang kita tayangkan itu adalah potensi pariwisata yang kita miliki di Lombok. Nah, jadi orang bisa nonton yang belum menyelam di pantai bagian selatan, bisa nonton bioskop di sini. Jadi dengan beberapa rekaman video bawah laut, kemudian dengan narasi dan serta penjelasan dari interpreter, akan menggugah semangat kita untuk menonton dan nonton lagi di bioskop. Kalender event banyak sekali tentunya yang tercatat maupun yang tidak tercatat atau dijalankan dalam konteks tentatif sewaktu-waktu. Nah, tiket bus day trip ini dibagi menjadi beberapa wilayah tersebut, ada Timur Rinjani, Selatan Rinjani, Pesisir Selatan maupun kawasan tengah. Juga city tour-nya. Nah, city tour ini untuk mengenal khazanah yang ada di Selong.
Misal makam pahlawan nasional, kemudian ada makam di depan Taman Selong, kemudian ada juga spot olahraga di Selong sore harinya. Ada juga untuk pentas-pentas musik, kemudian juga di beberapa kafe untuk lebih engage dengan konteks-konteks diskusi-diskusi mahasiswa. Ada juga untuk edukasi, artinya bahwa pengunjung juga boleh masuk ke pendidikan untuk mengenal lebih lanjut bagaimana sistem pendidikan yang ada, dan wahana permainan anak, mandi di kolam, kemudian bersepeda di kota. Nah, ini ada tiket bus tour, kalau konteksnya city tour juga beda. Nah, homestay seperti yang saya jelaskan tadi dan selanjutnya. Oke, saya lanjut. Nah, sebentar. Ya. Nah, ini metode bookingnya di Lombok. Ada pilihan menu di sini, ada hiking camping, ada outdoor equipment, ada tour guide dan porter, ada sekolah pendakian, ada explore geowisata. Tinggal diklik ini kemudian muncul contoh. Kita ingin mengelik hiking and camping ini ya. Maka muncullah dia kemudian di sini hiking dan camping, ada pilihannya Bukit Paljepang, mau camping di Bukit Perasingan, Gunung Anak Dara, Bukit Nanggi, Bukit Sapana Propo, Gunung Kukus, Gunung Tete Batu, camping ground Sekolah Alam, camping ground Edelweiss, camping ground Tempasan, camping ground Timbanu, camping ground Trengwilis. Dan tinggal dipilih. Setelah dipilih, misal kita akan pilih Bukit Paljepang, ini kita mau camping di Paljepang. Maka muncullah dia detail harga. Harga per satu orang adalah 16.000 totalnya. Bisa pilih metode pembayarannya melalui Alfamart, bisa bank transfer, bisa ada Dana, bisa ada GoPay, dan pilihan menu pembayaran yang lainnya. Kemudian setelah itu muncullah dia invoice-nya. Invoice atau tiket serta itinerary-nya. Nah, muncul dia di sini. Ini yang akan distorkan ke pengelola. Ada di sini kode khusus yang orang lain itu tidak boleh tahu, dan itu yang akan di-scan nanti oleh pengelola, barulah masuk begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini. Jadi keuntungan pengelola itu ketika bekerja sama dengan e-Lombok ini adalah tingkat pendapatan akan semakin meningkat. Alasannya bahwa kita turut mempromosikan mereka dengan masif dan akan memberikan kualitas hubungan yang berkelanjutan dengan customer, sehingga repeated visitors istilahnya itu akan terus menanyakan dan akan menggali informasi serta menunggu update informasi dari kita. Karena itu yang akan kita lakukan juga. Kemudian yang kedua adalah flexible booking. Flexible booking ini mau booking apapun, dimanapun, kebutuhan apapun untuk pariwisata, dia akan bisa tracing lewat aplikasi itu. Sehingga dia juga nanti ketika membooking ada pilihan menu pembayaran yang tidak memberatkan. Ya, jika dia tidak punya ATM bisa bayar di Alfamart, Indomaret. Jika dia mau transfer di ATM juga bisa. Jikapun dia mau bayar cash juga bisa langsung di tempat pengelola. Nah, sehingga di statistik laporan pengelola pariwisata itu jelas pendapatan per bulannya seperti ini, dan mereka pengunjung dari latar belakang apapun dia bisa kenali. Dari mana pengunjung ini, berapa umurnya, pekerjaannya apa, dan tujuan untuk kunjungannya apa. Nah, dia kan bisa tahu karena kita memberikan data itu kepada pengelola.
Dan secara kolektif di Lombok sendiri akan mendapatkan referensi daripada sistem database yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya pelayanannya. Jadi pengunjung mendapatkan informasi yang akurat karena berbasis kerjasama masyarakat lokal, profesional, dan ada tinjauan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Sehingga mereka kalau bertanya tentang pariwisata apapun di Lombok, sehingga mampu diberikan sesuai kebutuhan, keinginan, dan rekomendasi, bahkan diberikan sejenis nilai tambah. Ramah dan cepat tanggap pastinya, pengunjung fleksibel meminta bantuan kapanpun, nelpon bisa, email bisa, chat bisa, dan kita akan arahkan. Pengunjung mendapatkan petunjuk lebih detail, pengelola dan pengunjung mendapatkan feedback. Ya. Nah, jadi hasil pendapatan 20-30% dari pengelolaan aplikasi ini akan diberikan ke pemberian beasiswa untuk pendidikan, pengadaan fasilitas pariwisata secara gratis, hibah dana usaha mikro, kita kasih dana ini siapa yang mau menjadi pengusaha pariwisata lokal, kita kasih dana untuk usaha. Ada juga untuk hibah teknologi tepat guna yang mau mengembangkan sejenis teknologi tertentu untuk mempercepat pekerjaan baik dalam pertanian, kita kasih juga. Ada juga dana penelitian, misal untuk lingkungan, pariwisata, dan budaya, atau dana event lokal, misal yang mau menyelenggarakan event, dari pendapatan ini kita bisa ambilkan di sana. Nah, ini kawasan yang seperti saya bahasakan kemarin, memang dia kawasan ini berbasis delinasi, sehingga tidak berbasis kecamatan. Berbasis delinasi itu adalah menyesuaikan dengan karakteristik setempat dari lingkungan sekitar, sehingga Kecamatan Mas Bage yang di Mas Bage Utara tentu berbeda dengan Kecamatan Mas Bage yang di selatan. Sehingga yang kita ambil adalah kawasan sekitar Tete Batu, Jeruk Manis, Kembang Kuning, Julid Baru, itu karakteristiknya sama dengan Mas Bage Utara, walaupun Mas Bage ini kecamatannya. Karena aksesibilitas dan delinasinya itu wilayahnya sama. Gitu. Nah, jadi founder daripada aplikasi ini saya ya di tahun 2019. Tetapi memang dalam uji coba dihadapkan dengan corona dan sebagainya, sistem maintaining aplikasi ini hingga akhirnya terbatas dan sangat menghadapi tantangan yang cukup serius dalam konteks untuk mempercepat perkembangannya. Nah, kita bekerja sama dengan banyak sekali partnership lokal di Lombok yang turut mendukung kegiatan sehingga kita distribusi pengelolaan pariwisatanya berjalan lancar. Oke, itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Teman-teman boleh review, kasih masukan, feedback, dan berikan analisis ya. Kekuatan aplikasi startup ini di mana, kekurangannya di mana, dan tantangannya apa. 3 saja. Jadi kekuatannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa. Itu teman-teman catat, tulis, dan nanti teman-teman bisa bukan kumpulkan ya, langsung saja review di YouTube ini aja. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kita pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan bahan agar kemudian menjadi referensi untuk mengembangkan sejenis startup yang lain lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.